your shit, Dick. That's it. Sebuah film berjudul Finding Steve McQueen ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah aksi pencurian bank terbesar di California yang terjadi pada tahun 1972. Para pencuri itu merampok uang sumbangan ilegal milik Presiden Amerika bernama Richard Nixon yang akan digunakan untuk mendanai kampanye pada pemilu yang akan datang. Dan inilah Finding Steve McQueen. Di tahun 1980, di sebuah kota kecil di negara bagian Pennsylvania, kita diperkenalkan dengan seseorang bernama Harry yang sepanjang hidupnya tergila-gila pada seorang aktor terkenal bernama Steve McQueen. Harry pergi ke sebuah kafe untuk menemui pacarnya bernama Molly karena akan menceritakan sebuah rahasia yang dia selama ini sembunyikan. Setibanya di sana, Molly bertanya pada Harry karena terlihat sangat gelisah dan karena menyadari ada sesuatu yang gak beres, Molly meminta Harry agar segera bercerita kepadanya. Scene kemudian flashback ke tahun 1972 di kota Youngstown, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pemilik perusahaan bernama Enzo dan asistennya yaitu Paul didatangi oleh temannya bernama Bobby yang mengajak melakukan aksi perampokan. Bobby mendapat informasi dari seorang informan kalau Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Nixon menyimpan uang ilegal untuk dana kampanye pemilu ulang sebesar 30 juta dolar Amerika atau hampir 500 miliar rupiah. Wah, tentu jumlah yang sangat fantastis ya pada saat itu. Tapi masih gedean korupsi di Konoha. Hold on a sec. Paul gak langsung percaya dengan apa yang Bobby sampaikan. Kemudian Bobby menunjukkan sebuah souvenir kunjungan ke dalam gedung presiden untuk meyakinkan apa yang dia sampaikan itu benar. Melihat hal tersebut, Paul pun hanya terdiam dan gak habis pikir karena Bobby punya informan yang bisa berhasil mendapatkan informasi tersebut. Setelah Bobby pergi, Paul merasa kalau Bobby hanya mengarang cerita karena semua orang tahu Presiden Nixon akan menang telak dalam pemilu ulang, jadi gak mungkin membutuhkan dana kampanye sebesar itu, ditambah Presiden Nixon menyimpan uangnya di sebuah bank di California. Gak hanya itu, Paul berkata kalau mereka akan bisa mudah tertangkap karena Presiden Nixon mengendalikan semua aparat dari mulai FBI hingga CIA. The FBI, the ATF, and the IRS. Mendengar jika Paul gak akan ikut dalam aksi pencurian, Enzo mencoba meyakinkannya kalau Presiden Nixon adalah seorang presiden yang jahat karena telah menghancurkan industri baja dan membuat seruan darurat militer yang menyebabkan banyak anak Kamboja dibunuh. Karena kelakuannya itulah Enzo berkata kalau uang milik Presiden Nixon layak untuk dicuri. $30 million. Di sisi lain, sebelum bertemu dengan Molly, Harry bersama adiknya bernama Tommy bekerja di sebuah perusahaan pengemasan milik sang paman yang ternyata adalah Enzo. Saat lagi bekerja, Enzo memanggilnya untuk melakukan pekerjaan lain, yaitu memotret sebuah alarm anti pencuri yang digunakan oleh bank di California. Sebelum pergi, Enzo mengingatkan agar Harry jangan sampai mengacaukan pekerjaannya itu. Gak lama terlihat Harry mencoba mengambil alarm yang sama seperti di Bank California. Tapi bukannya memotret, Harry malah mengambil benda itu dan membuatnya terus berbunyi. Karena takut ketahuan, Harry segera pergi dari sana sambil membawa alarm yang terus berbunyi. Aduh, tentu aja polisi pun segera mengikuti Harry hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah berhasil mengelabui para polisi, Harry segera kembali ke pabrik pamannya. Setibanya di sana, Harry langsung dimarahi oleh Enzo karena gak melakukan tugas dengan baik dan malah membuat kekacauan. Harry berdalih kalau alarm itu hanya difoto, Enzo gak akan mendapatkan informasi apapun, dan karena hal itu akhirnya mereka pun tahu kalau alarm akan tetap berbunyi meskipun aliran listriknya udah diputus.
Untuk menghilangkan jejak, Enzo meminta Harry agar membakar mobilnya. Sontak Harry menolak karena merupakan mobil idamannya yang baru aja dia curi. Harry berkata kalau itu merupakan mobil klasik dan suatu saat akan punya harga yang sangat tinggi. Tapi karena telah melakukan kekacauan, dengan berat hati akhirnya Harry membakar mobil tersebut. Aduh, sayang banget. Melihat Harry yang menangis setelah membakar mobil idamannya, Enzo menawari bergabung melakukan aksi perampokan sebuah bank. Akhirnya Harry kembali tersenyum dan seketika sangat senang karena sebentar lagi akan punya banyak uang. Singkat cerita, Paul memutuskan ikut bergabung dalam aksi pencurian itu dan mengajak temannya bernama Ray agar ikut bergabung juga. Mereka pun berkumpul dan membuat rencana sambil membicarakan cara mematikan alarm bank. Tiba-tiba Harry memberitahu kalau dia mendapatkan informasi agar alarm tersebut gak berbunyi harus disemprot dengan aerosol. Enzo pun memuji Harry karena ternyata dia betul-betul bisa diandalkan. Son of a gun. Setelah bercerita panjang lebar, Molly sama sekali gak percaya dengan apa yang Harry katakan dan menduga kalau itu hanya alasan Harry karena ingin mengakhiri hubungan dengannya. Molly sangat marah karena selama ini Harry telah berbohong dengan mengaku sebagai seseorang bernama John. Harry kembali minta maaf pada Molly karena dia sama sekali gak berniat berbohong, dan untuk meyakinkan, Harry menunjukkan sebuah pamflet yang berisi gambar dirinya yang menjadi incaran FBI, tapi karena udah merubah penampilan seperti sang idola yaitu Steve McQueen, para FBI pun dibuat sangat kesulitan untuk mencarinya. Well, I guess there's a first time for everything. Molly yang akhirnya tahu kalau John yang selama ini dia kenal adalah Harry membuatnya semakin bertanya-tanya siapakah Harry sebenarnya. Harry pun kembali melanjutkan cerita, kemudian memohon agar Molly bisa memaafkan dan kembali percaya kepadanya. Scene kembali ke tahun 1972 di mana para pencuri itu telah tiba di California dan menyewa sebuah villa yang gak jauh dari lokasi bank target pencurian. Di sana mereka langsung berkeliling sembari menikmati suasana di villa tersebut. Lagi dan lagi Enzo memuji Harry karena berhasil menjalankan tugas dengan sangat baik. Kemudian mereka pun menyusun rencana agar aksi perampokan berjalan dengan lancar. Once we're in the crawl space, I'll cut the direct lines to the alarms. Enzo memberi tugas pada Paul yaitu mengebor dinding atas berangkas untuk menyimpan sebuah dinamit, dan agar meredam suara ledakan itu, Enzo menugaskan Tommy agar mengisi penuh karung goni dengan tanah. Enzo berkata kalau mereka menjalankan tugas dengan baik, maka semua uang milik Nixon akan mereka dapatkan dengan sangat mudah. Keesokan harinya, para pencuri itu pergi melihat situasi di sekitar bank dan melihat jalur yang akan mereka lewati. Karena udah cukup penat akibat memikirkan sebuah rencana yang matang, mereka pun memilih bersantai di sebuah bar karena malam nanti aksi perampokannya akan dimulai. Hingga di malam hari mereka pun memulai aksi dan menjalankannya sesuai rencana. Setelah Enzo mematikan sensor pengawas, Harry langsung menyemprotkan aerosol ke dalam alarm agar gak berbunyi. Kemudian Harry menarik karung berisi tanah yang udah dikumpulkan oleh Paul yang akan digunakan untuk meredam ledakan dinamit. Setelah semuanya siap, detonator ditekan, tapi ternyata dinamit gak meledak. Mereka pun terdiam sambil mengecek apa yang terjadi, tapi kemudian Enzo memarahi Paul karena malah menaikkan muatan dinamit, dan akibat kejadian tersebut, warga sekitar langsung melaporkan hal itu kepada polisi. Patrol cars on its way to check the bank. Gak lama para polisi tiba di bank untuk memeriksa apa yang terjadi. Karena panik, Enzo langsung menugaskan Harry dan Tommy agar mengawasi polisi dan memastikan agar mereka gak naik ke atap bank.
Harry melaporkan kalau para polisi akan mengecek ke belakang bank hingga Enzo meminta agar Harry segera pergi dari sana karena situasi udah mulai gak aman. Tapi karena punya sebuah rencana, Harry pun gak mendengarkan perintah dari Enzo. Kemudian dia pergi ke sebuah pesta yang diadakan tepat di samping bank dan mulai melakukan kerusuhan agar mengalihkan perhatian polisi. Rencana yang dijalankan oleh Harry ternyata berhasil dan membuat para polisi itu membawa orang yang berkelahi hingga akhirnya mereka pun kembali melanjutkan aksi pencurian. Wah, jenius. Enzo dan tim segera masuk ke dalam brankas bank untuk mengambil uang milik Presiden Nixon yang selama ini diincar. Mereka langsung membobol setiap deposit box dan memasukkan semua uang bahkan perhiasan yang ada di sana. Paul yang pada awalnya gak mau ikut dalam aksi pencurian itu menjadi yang paling antusias dan sangat senang karena akhirnya bisa mendapatkan banyak uang. Tapi setelah lama mencari ternyata mereka sama sekali gak menemukan uang milik Presiden Nixon. Kemudian mereka mencuri uang sebanyak 4 juta dolar atau sekitar 66 miliar rupiah. Udah gede banget sih itu. Enzo pun kembali merencanakan aksi perampokan sampai semua uang milik Presiden Nixon yang disimpan di bank bisa diambil. Sebelum pergi entah apa tujuannya, Enzo menanamkan sebuah kaca yang mengarah tepat ke villa tempatnya menginap. Keesokan harinya, para pegawai bank geger karena bank telah dibobol oleh pencuri dan mereka langsung menghubungi polisi serta FBI agar segera mengusut pelaku pencurian tersebut. Pimpinan FBI menugaskan seorang agen FBI bernama Howard dan asistennya yaitu Sharon untuk menyelidiki kasus pencurian tersebut. Setibanya di sana, Howard dikagetkan karena melihat alarm bank yang mengeluarkan semacam kotoran kental, hingga Howard menduga kalau itu digunakan oleh para pencuri agar alarm gak berbunyi. Untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh para pencuri, Howard pun masuk ke dalam bank memeriksa ruangan brankas. Melihat semua deposit box telah hancur, Howard hanya bisa terdiam sambil menggelengkan kepala. Howard tertarik dengan sebuah lubang di dinding atas brankas dan dia pun segera memeriksanya. Setelah melihat-lihat, Howard menduga kalau pencurian itu bukan dilakukan oleh orang California karena biasanya para pencuri di sana hanya membutuhkan senapan dan peta untuk masuk dan keluar dari bank. Kemudian Howard kembali ke kantor untuk memikirkan apa motif yang dilakukan oleh para pencuri dan apa sebenarnya yang mereka incar. Howard berpikir kalau para pencuri lagi mencari sesuatu yang sangat spesifik karena mereka sampai menghancurkan semua deposit box dalam brankas. Singkat cerita, pimpinan FBI bernama Feld tiba di kantor untuk menanyakan kasus yang lagi ditangani oleh Howard. Howard menduga kalau para pencuri lagi mengincar sesuatu yang sangat spesifik karena semua deposit box telah dihancurkan, tapi mereka gak mengambil semua emas dan perhiasan yang ada. Feld mendapatkan informasi kalau pencurian bank itu telah menimbulkan kekhawatiran di Gedung Putih atau Gedung Kepresidenan, hingga akhirnya dia mengirimkan 100 agen FBI untuk membantu Howard dalam melakukan penyelidikan. There's a bumper crop of secrets in Washington these days, Howard. That's why. Howard yang penasaran bertanya apa yang sebenarnya dikhawatirkan, hingga Feld menjawab kalau dia sama sekali gak diberi penjelasan, tapi yang pasti pemerintah sangat khawatir dan meminta agar kasus pencurian ini segera diungkap. Sebelum pergi, Feld berpesan agar Howard menyelesaikan kasus pencurian ini dengan cepat agar bisa tahu alasan kekhawatiran pemerintah. Agar mengetahui motif pencurian, Howard meminta Sharon agar mencari salah seorang yang terdapat di daftarnya yang punya kotak deposit di bank itu. Dengan cepat Sharon membuka catatan dan menemukan seseorang bernama Carlson. Kemudian Howard segera menugaskan Sharon mengecek latar belakangnya. Howard semakin bertanya-tanya kenapa FBI sampai menugaskan 100 agen untuk sebuah kasus pencurian bank, karena terakhir kali agen diturunkan sebanyak ini yaitu pada saat Presiden John F. Kennedy dibunuh.
Mendengar cerita tersebut, Molly hanya bisa meneteskan air mata karena gak menduga kalau orang yang selama ini dicintainya telah berbohong. Seketika Molly pun menangis dan mengingat kenangan saat pertama kali bertemu dengan Harry. 1 minggu setelah aksi pencurian dilakukan, Harry yang telah pindah profesi menjadi seorang penjaga bar kedatangan seorang pelanggan yang gak lain dan gak bukan adalah Molly. Diketahui Molly baru aja dari pemakaman suaminya yang dikuburkan tepat di seberang jalan bar tersebut. Molly menikmati sebotol Amer sambil mendengarkan musik kesukaannya. Saat itu Molly bercerita pada Harry kalau ternyata suaminya telah menduakannya dan dia meninggal karena mabuk berat dan menabrak sebuah truk. Molly berkata kalau bisa jadi itu adalah sebuah karma karena suaminya telah berkhianat. Tapi tiba-tiba mereka didatangi oleh polisi yang mencari Molly untuk dimintai keterangan tentang kecelakaan yang menimpa mendiang sang suami. Merasa ketakutan, Molly langsung bersembunyi di bawah meja dan meminta agar Harry melindunginya. Hey guys. Setelah para polisi pergi, Molly berterima kasih pada Harry alias John karena telah menolong, padahal mereka baru aja berkenalan. Karena kasihan, Harry memberikan kunci apartemen agar Molly bisa aman dari kejaran para polisi. Sebelum pergi, Molly mengambil 1 botol minuman untuk dia nikmati agar bisa menghilangkan kesedihan, dan akhirnya mereka pun berkenalan lebih jauh. Pada keesokan hari, Molly mengajak Harry alias John bertemu di sebuah bioskop sambil menikmati minuman yang dia bawa kemarin. Ternyata Molly mengajak ke sebuah bioskop yang udah lama gak beroperasi agar mereka bisa menikmati waktu berduaan. Molly berkata kalau pertemuannya kemarin membuat jatuh cinta pada pandangan pertama. Aduh, sebelum resmi berpacaran, Molly berkata kalau syarat untuk punya hubungan dengannya yaitu jangan pernah ada kebohongan. Mendengar hal itu, Harry alias John pun hanya tersenyum. Kemudian dia berjanji akan mencintai Molly dengan sangat tulus. Mereka berdua akhirnya resmi berpacaran dan karena mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, Molly mengajak Harry bertemu dengan keluarganya. Setibanya di rumah Molly, Harry cukup ketakutan karena udah terparkir beberapa mobil polisi. Ternyata ayah Molly adalah seorang polisi dan saat ini lagi merayakan pesta bersama para polisi lain. Harry terlihat sangat gugup dan ketakutan karena bagaimanapun dia merupakan buronan FBI. Oh no, come on down here. Welcome to... Agar menghilangkan kecurigaan para polisi, Harry langsung berbaur dengan keluarga Molly karena hanya dengan cara itu dia bisa tetap aman. Melihat Molly yang sangat mencintai Harry alias John, sang ibu hanya bisa mendoakan kalau mereka berjodoh dan dimudahkan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tapi kini Molly hanya bisa meneteskan air mata saat mengingat semua kenangan bersama Harry. Kemudian Molly meminta Harry melanjutkan ceritanya agar dia bisa tahu alasan kenapa Harry harus berbohong. Kembali ke cerita, para perampok terlihat lagi asik bersantai sambil menyiapkan rencana karena malam nanti aksi perampokan akan kembali mereka lakukan. Tommy yang penasaran bertanya apa fungsi kaca yang disimpan di atap bank hingga Enzo menjawab kalau itu berguna sebagai alarm anti maling. Diketahui kaca yang Enzo simpan itu menjadi penanda kalau udah gak ada pantulan cahaya, maka aksi mereka udah diketahui. Keep everything quiet. Hands up. Hingga di malam hari, Enzo dan yang lain kembali melakukan aksi pencurian untuk menemukan uang milik Presiden Nixon yang selama ini diincar. Saat lagi mencari uang itu, Ray yang bertugas di luar memberi informasi kalau ada seseorang yang datang ke halaman belakang bank dan Ray memberitahu kalau kemungkinan itu adalah polisi karena radio pengintainya sama sekali gak mengirimkan sinyal. Ray punya ide kalau dia akan menangkap dan membunuh polisi itu agar mereka bisa keluar dari bank. Sontak Enzo gak setuju dengan ide Ray karena mereka merupakan perampok bank dan bukan pembunuh polisi. It's either that or we grow wings and fly the f*** away.
Ray mencoba meyakinkan Enzo agar segera mengambil keputusan karena kalau tidak justru merekalah yang terancam. Akhirnya Enzo pun setuju dengan ide Ray untuk menembaknya asalkan harus dipastikan kalau orang yang datang itu merupakan polisi. Setelah itu Enzo meminta agar semua tim segera pergi saat Ray melepaskan tembakan. Kemudian karena mencoba untuk gak menuruti perintah, Enzo dan Harry pun terlibat cekcok. Tiba-tiba orang-orang semakin banyak berdatangan tapi ternyata mereka datang untuk bermain bisbol di halaman belakang bank. Karena udah gak memungkinkan untuk melanjutkan pencurian, Enzo pun memutuskan kembali ke penginapan dan memikirkan rencana ulang. Duh, untung aja belum ditembak. Keesokan harinya, Enzo dan yang lain kembali melakukan aksi pencurian sampai semua uang milik Presiden Nixon yang disimpan bisa mereka temukan. Ray kembali ditugaskan mengawasi sekitar bank dan yang lain melakukan pencurian uang yang selama ini diincar. Saat lagi berjaga, tiba-tiba Ray melihat sebuah koran yang diantarkan oleh kurir dan langsung memberikan informasi pada Enzo kalau sebentar lagi hari akan semakin pagi karena bank akan kembali beroperasi. Mendengar itu Enzo sangat kesal karena udah berjam-jam mencari uang milik Presiden Nixon tapi sama sekali gak ditemukan. Enzo terlibat cekcok dengan Paul karena mencoba untuk menenangkannya. Enzo tetap bersikeras mencari uang itu hingga akhirnya dia pun memutuskan mengakhiri pencuriannya karena sebentar lagi bank akan segera beroperasi. Get that money in there. Hurry up. Boom. $12 million boat looks like, boys. Next stop, Vegas. Pada siang hari, para pencuri itu mengemasi barang dari tempat penginapan dan akan pulang ke tempat tinggalnya untuk menikmati uang hasil pencurian. Mereka berhasil mendapatkan uang sebanyak $12 juta atau hampir 200 miliar rupiah. Wah, gede banget kan? Walaupun belum dapat uang milik Presiden Nixon, sebelum pergi Enzo memberikan bagiannya untuk Harry dan Tommy, kemudian berterima kasih kepada Harry karena telah bekerja dengan sangat baik. Setelah Enzo, Ray, dan Paul pergi, Harry melihat uang bagiannya yang ternyata hanya $100.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Melihat itu Harry sangat kesal karena ternyata Enzo gak membagi rata uang hasil pencurian bank. Tommy yang gak peduli dengan uang itu berkata kalau bagiannya untuk Harry aja karena dia udah mendapatkan barang, yaitu satu buku penuh berisi koleksi kartu baseball. Mendengar hal itu Harry sangat gak habis pikir pada Tommy karena sama sekali gak tergiur dengan uang yang didapat. Meskipun kesal karena uang yang didapat sedikit, Harry memutuskan pergi berlibur dan menghabiskan uang bagiannya. Dalam perjalanan, Harry berkata kalau dia udah gak mau lagi bekerja dengan Enzo karena udah gak peduli. Sontak Tommy mengingatkan kalau Enzo adalah keluarganya. Kemudian Tommy melihat koleksi kartu baseball dan dia menemukan sebuah kartu nama milik Mr. Carlson. Tapi karena merasa gak penting, Tommy pun meninggalkannya dalam mobil. Got it. Di sisi lain, Howard kembali mendatangi bank karena mendapat informasi kalau para pencuri kembali beraksi. Setelah diselidiki, Howard menemukan sebuah kaca yang sebelumnya diletakkan oleh Enzo dan dia pun memutuskan untuk membawanya karena itu bisa jadi adalah petunjuk untuk menemukan siapa dalang di balik aksi pencurian itu. Sir, I've got something. Setibanya di kantor, Howard diberitahu oleh Sharon kalau Mr. Carlson yang punya deposit box di bank merupakan seorang penasihat presiden. Karena curiga, Howard pun langsung memberikan informasi itu kepada Feld agar mencari tahu isi deposit box milik Mr. Carlson. Estimates the value between $200 and $300. Gak lama Feld memberitahu kalau isi deposit box itu ternyata hanyalah koleksi kartu baseball yang bernilai $200-300. Howard hanya tertawa karena tahu kalau Mr. Carlson mencoba membodohi FBI dan menduga ada suatu rahasia yang disembunyikan. Kemudian Howard meminta pada Feld agar berbicara langsung dengan Mr. Carlson hingga Feld langsung menolak dan mengancam akan terjadi sesuatu kalau Howard bersikeras berbicara dengannya. Sebelum menutup telepon, Feld memberitahu agar Howard membaca koran Washington Post karena ada sebuah artikel menarik yang mungkin berhubungan dengan aksi pencurian. Bye for now, Howard. Give me the Washington Post. Tag an article by Woodward and Bernstein. Merasa pusing 7 keliling, Howard memainkan alat musik kesukaannya. Tapi tiba-tiba dia menyadari kalau alat itu memantulkan cahaya dan seketika dia pun teringat dengan kaca yang ditemukan di atap bank. Kemudian Howard segera pergi ke bank dan kembali melakukan penyidikan. Looks like we drilled a dry hole. Maybe I was wrong about that mirror.
Setelah dicari-cari, FBI berhasil menemukan penginapan yang kemungkinan dipesan oleh para pencuri, tapi ternyata Sharon melaporkan kalau nama pemesannya adalah Steve McQueen. Dengan cerdik, Sharon mencari sidik jari orang-orang yang menginap agar menemukan petunjuk siapa dalang di balik pencurian. Beberapa hari kemudian, hasil sidik jari yang ditemukan di penginapan itu menunjukkan 5 tersangka, tapi FBI baru bisa mengidentifikasi 3 orang, yaitu Enzo, Paul, dan Ray. Feld yang mengetahui hal itu memuji kinerja Howard karena berhasil mengidentifikasi tersangka. Kemudian karena ada hal penting yang ingin dibicarakan, Feld pun mengajak Howard agar ngobrol 4 mata. You were up in Sacramento before you came to Santa Ana, weren't you? Feld menerangkan kalau dia butuh agen yang bisa ditempatkan di gedung presiden dan dia merasa Howard sangat cocok untuk posisi itu. Howard hanya terdiam karena gak menyangka akhirnya dia bisa bekerja langsung untuk presiden. Sebelum pergi, Feld memberitahu kalau Howard punya waktu 3 minggu agar menyiapkan kepindahannya, tapi harus segera menyelesaikan kasus pencurian bank. So give us something to talk about when you get to Washington, D.C. Pada malam hari, Howard ditemui oleh Sharon karena telah berhasil mengidentifikasi 2 tersangka lain, yaitu Tommy yang merupakan mantan anggota militer yang ditugaskan di Vietnam. Kemudian 1 tersangka lagi yang gak lain dan gak bukan adalah Harry, tapi sampai saat ini masih belum bisa menemukan foto wajahnya. Sharon mendapatkan informasi kalau salah satu pencuri itu telah menyewa sebuah mobil Cadillac DeVille tahun 72 dan mendaftarkannya dengan nama Steve McQueen untuk pergi ke Las Vegas. Rented a 1972 Cadillac DeVille to a customer named. Sharon menjelaskan kalau bisa jadi 3 pencuri pergi ke sana, tapi ada saksi yang melihat kalau ada 2 orang pergi menggunakan taksi dari tempat penginapan. Sharon mendapatkan informasi kalau itu adalah Tommy dan Harry atau yang mengaku sebagai Steve McQueen. Mendengar hal itu, Howard segera pergi untuk mengecek taksi yang ditumpangi para tersangka. Kemudian tiba-tiba dia menemukan beberapa kartu baseball dan sebuah kartu nama milik Mr. Carlson. Beberapa saat kemudian Howard kembali ke kantor karena Sharon telah berhasil menemukan data lengkap tentang Harry. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan para pencuri itu, Howard langsung mengirimkan tim agar segera bisa menangkap mereka. Setelah melakukan penyidikan yang cukup lama, akhirnya Howard berhasil menangkap Enzo, Paul, dan juga Ray. Sementara itu, terlihat Harry mengajak Tommy pergi ke sebuah tempat karena merasa bosan berada di rumah terus. Tommy yang asik dengan album koleksi kartu baseballnya meminta pada Harry agar membelikan kartu baseball saat pulang nanti. Dikarenakan Tommy gak mau ikut saat Harry akan pergi, Tommy berkata kalau dia sangat menyayanginya dan berterima kasih karena telah menjadi sosok kakak yang baik untuknya. Belum pergi jauh dari rumah, terlihat banyak FBI datang hingga Harry pun menghentikan mobil karena khawatir pada Tommy. Dari kejauhan Harry hanya bisa menangis karena Tommy telah ditangkap FBI dan akibat penangkapan itu Harry sama sekali belum pernah bertemu lagi dengan Tommy. Mendengar cerita dan kejujuran Harry, Molly hanya bisa menangis karena apa yang dia lalui cukup berat. Meskipun kecewa telah dibohongi, Molly pun akhirnya memaafkan Harry dan berencana untuk menjalin kehidupan baru di negara Meksiko. Tapi ternyata Harry udah capek karena terus menjadi buronan dan akan menyerahkan diri dengan mengakui semua perbuatannya kepada ayah Molly. Mendengar hal itu, Molly gak terima kalau sang kekasih sampai harus dipenjara dan dia pun mengajak Harry untuk segera pergi dari sana. Tetapi saat akan pergi, para polisi ternyata berhasil tiba tepat waktu hingga Harry berkata pada Molly kalau udah waktunya berpisah dan berjanji gak akan lagi membohonginya. Ayah Molly meminta kepada Howard agar menyuruh semua anak buahnya mundur karena Harry gak akan kabur. He's not going anywhere. Sebelum berpisah, Molly berjanji akan tetap setia menunggu Harry keluar dari penjara. Yang benar, tentu Harry sangat terharu karena Molly tetap setia kepadanya meskipun telah dibohongi. Setelah menjadi buronan selama bertahun-tahun, pada akhirnya para pelaku pencurian bank terbesar sepanjang sejarah Amerika itu pun ditangkap. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat.
Wah, seru banget ya kan? Apalagi kalau film yang diangkat berdasarkan kisah nyata kayak ini, kita tuh serasa terbawa suasana gimana gitu. Oh iya Brad, kami segenap kru Santuy Movie, diantaranya saya sendiri yaitu Sans, Bangsat sebagai editor, dan Dan sebagai scriptwriter, anjir kok writer mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf ya lahir dan batin kalau selama ini banyak kesalahan baik yang disengaja ataupun enggak. Ya maklumlah namanya juga manusia, bukan nabi boy. Pokoknya buat kalian yang mudik, moga dilancarkan dalam perjalanan dan diberikan keselamatan biar bisa berkumpul sama keluarga di kampung halaman. Jangan ngebut-ngebut ya, mending dinikmati aja perjalanannya. Seru kan? Sehat selalu dan lancar selalu ya rezeki kalian. Salam untuk keluarga, oke? Oke lah, karena saya juga mau mudik, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Mudik, mudik, mudik.